Selepas insya, Senja belum bisa tidur. Ia sadar ada suami yang harus ia tunggu. Kei masih di ruang tamu, tadi sebelum maghrib ada tamu yang datang, katanya sahabatnya Kei. Ternyata Arka dan orang tuanya yang datang. Walaupun Kei tidak mengingat Arka, namun, Kei merasa ada ikatan dengan Arka, dan Arka telah menjelaskan siapa dirinya. Maka dari itu mereka tetap bersahabat seperti hari lalu. Senja sedang senyum-senyum sendiri. Dia teringat saat Kei membuatkan makanan untuk berbuka puasa tadi. Omelet, teh manis dan juga kurma. Kei mengantarkan sendiri makanan itu ke kamar Senja. Mas Kei, ucap Senja sembari tersenyum. Mengingat betapa lembut dan perhatiannya Kei. Ya, ini aku. Tiba-tiba Kei menyahut, entah sejak kapan Kei masuk ke kamar tersebut. Ah, Senja menoleh, lalu ia berpura-pura membaca buku, yang memang sedang ia pegang. Senja betul-betul malu. Kei memergoki dirinya sedang memanggil nama Kei. Dengan santai, Kei berjalan menghampirinya. Kok belum tidur? Tanya Kei. Belum, masih belum ngantuk, jawab Senja dengan mata masih fokus ke lembaran buku yang ia sedang buka. Senja tidak membaca buku itu namun, menyibaknya lembar demi lembar. Kei memiringkan wajahnya, ia menatap Senja, lalu mengulum senyum. Model baca kamu, terbalik ya. Senja mengerut dahi. Lalu berhenti membuka lembaran bukunya. Setelahnya Senja memperhatikan isi di dalam buku tersebut, dan astagfirullah, pekik Senja. Ini kadang terjadi mas, saat aku ngantuk, kilas Senja. Setelah menyadari buku yang ia pegang terbalik. Aduh Senja, akibat gugup, malah tambah malukan, gumam Senja dalam hatinya. Kei mengekeh, sini, kalau ngantuk ia tidur. Jangan malah membuat kertas-kertas itu pusing. Kei mengambil buku dari tangan Senja, lalu menutup buku tersebut dan menaruhnya di atas nakas kecil. Ayo tidur. Kei menyibak selimut dan menyuruh Senja berbaring. Senja pun menuruti Kei. Ia berbaring perlahan, rasa malu, risih, masih mendominasi perasaannya saat ini. Kei menyelimuti Senja, kemudian ia beranjak dari hadapan Senja. Kei berniat membuka setelan kokonya. Kei yang tidak berpikir kemanapun, tentu saja di hadapan Senja. Senja yang belum tidur begitu terkesiap, saat Kei menurunkan kain sarungnya. Senja memperhatikan Kei, lalu ia menutup matanya menggunakan telapak tangan. Senja pikir, Kei hanyalah menggunakan underwear. Ternyata Kei memakai boxer. Senja tersenyum salah tingkah. Kali ini Kei memperhatikan Senja yang sedang kelabakan sendiri dengan perasaannya, dari kaca besar lemari di hadapannya. Senja tersipu malu akan pikirannya. Setelah melipat kain sarung, Kei mulai membuka atasannya. Senja menahan nafas. Ia memejamkan matanya. Senja tidak mau melihat Kei yang bertelanjang dada. Makin Kei hampir menanggalkan atasan kokonya, makin Senja berpikir buruk. Ia makin menarik selimutnya, hingga menutupi kepala. Kei yang memperhatikan tingkah konyol istrinya, ia mengulum senyum, lalu berinisiatif menggoda Senja. Setelah menanggalkan atasan kokonya, Kei menghampiri Senja dengan perlahan. Lalu ia duduk di sisi Senja. Kei tahu Senja belum tidur dan sedang mengintip dirinya membuka pakaian. Teriak Senja, ketika ia membuka selimut, bermaksud mengintip Kei kembali. Senja malah terkejut, Kei sedang membungkukkan tubuhnya di hadapan Senja. Kei refleks membungkam. Sayang, maafkan aku, ucap Kei gugup. Mas Kei, mata Senja sudah berkaca-kaca, hampir saja menangis. Namun dengan cepat, Senja menguasai diri jangan sampai tangisnya pecah. Maafkan aku, abis kamu teriak, takut orang di luar mendengar dan berpikir yang tidak-tidak. Ujar Kei. Iya mas, maafkan Senja juga. Aku terkejut dengan posisi mas tadi dan tanpa. Maaf jika aku kekanak-kanakan, hal seperti ini sungguh tabu untukku. Ujar Senja, tetesan air mata mulai meluncur membasahi pipinya. Senja sungguh terkejut. SSSTT, jangan menangis. Kei menyeka air mata Senja. Selama ini apakah kita tidak pernah saling bersentuhan? Tanya Kei. Senja menggeleng cepat. Berapa lama kita menikah? Tanya Kei kembali. Kita saling berjauhan mas. Senja bingung dalam menjawab pertanyaan Kei yang terakhir. Ia tidak mau berbohong. Apa yang mas ingat tentang aku? Akhirnya Senja malah balik bertanya. Kali ini Senja menutupi tubuh Kei dengan pasmina miliknya yang menjuntai di kepala dipan. Maaf mas, pakai ini ya, pinta Senja. Kei pun menurut. Takut tidak tahan ya, Senja tersipu malu dan menyembunyikan wajahnya dalam selimut. Mas, tolong jawab pertanyaanku, pinta Senja.
Masih dengan kepala di dalam selimut. Kei tersenyum, senja begitu lucu di matanya. Kemudian Kei berjalan ke arah jendela yang masih terbuka. Ia ingat pernah berdiri di luar sana. Kei menatap ke atas, nampak bulan menggantung di kegelapan malam. Aku mengingat kamu ketika di pantai, sedang membaca Al-Quran. Lalu, aku kehilanganmu untuk beberapa saat. Setelah itu, aku mencarimu hingga ke rumah ini. Aku pernah berdiri di luar sana. Namun, sepertinya kamu akan menikah. Karena kamu memakai gaun pengantin, apakah itu pernikahan kita? Kei berusaha mengingat-ingat hari itu namun, aduh. Kei malah memegangi kepalanya. Senja sadar, Kei mulai merasa pusing. Mas, cukup. Jangan terlalu berpikir berat. Senja setengah loncat dari tempat tidur. Ia menghampiri Kei dan tanpa berpikir panjang, Senja meraih tubuh Kei ke dalam pelukannya. Ia ingin membuat Kei tenang. Jawab sayang, apakah itu pernikahan kita? Akan tetapi, aku mengingatnya pernikahan kita diadakan di sebuah pantai, dihiasi indahnya lembayung senja. Kei masih memegangi kepalanya, yang mulai berdenyut dan rasanya pening sekali. Mas, sudah, berceritanya besok lagi. Sekarang pakai baju, minum obat, lalu tidur. Agar rasa pusingnya hilang, bujuk Senja dengan lembut. Kei pun pada akhirnya menurut. Ia dipapah Senja agar duduk di bangku yang tidak jauh dari jendela. Tunggu sebentar, Mas, ucap Senja. Kei mengangguk. Senja segera mengambil setelan piyama milik Kei yang sudah berada di dalam lemarinya. Tadi sore, setelah akad nikah, Mami Kei menyerahkan pakaian Kei. Pakai ini Mas, lalu minum obatnya, pinta Senja. Terima kasih, sayang. Kei dibantu Senja, mengenakan setelan piyamanya. Senja yang melihat piyama membalut tubuh kekar Kei. Ia tersenyum, Kei nampak tampan berkali lipat dari dirinya beberapa bulan lalu yang mengenakan jeans bak anak-anak berandal. Nih, obatnya. Senja menyodorkan obat pereda sakit kepala dari dokter dan juga air mineral. Kei tidak menolak. Ia segera meraih obat tersebut dan menelannya. Setelah selesai Senja membimbing Kei naik ke tempat tidur. Kamu juga tidur, sayang. Pinta Kei yang sudah berbaring di balik selimut. Senja tersenyum ke arah Kei. Sebentar Mas, aku tutup jendela dulu. Senja berjalan ke arah jendela, kemudian menutup jendela yang masih terbuka. Lalu ia kembali ke tempat tidur. Namun, Senja dilanda canggung. Duh, apakah aku harus tidur menggunakan jilbab? Atau buka ya? Senja belum sepenuh hati membuka jilbabnya di hadapan Kei. Sayang, kok bengong. Suara lembut Kei mengembalikan Senja dari lamunan. Ah iya Mas, aku ganti baju dulu. Senja melesat ke arah lemari. Piyama tangan panjang dan juga celana panjang yang ia ambil, tidak lupa bergo berbahan ringan ia ambil untuk dikenakan ketika tidur. Senja memutuskan untuknya tidur dengan menggunakan pakaian tertutup malam ini. Walaupun malam ini adalah malam pertama Senja dan Kei. Namun, Senja tidak mau Kei berhasrat kepadanya. Pernikahan mereka terikat syarat yang Senja ajukan hingga ingatan Kei kembali. Senja berganti pakaian di balik pintu lemari yang ia buka lebar. Di kamar Senja tidak ada kamar mandi ataupun kamar ganti. Kei yang memperhatikan Senja, ia malah mengekeh pelan. Ganti di depan aku aja, sayang. Godanya. Tidak mau, ini aurat Mas, nanti kamu menontonnya, protes Senja. Ya, memang salah, aku kan suamimu. Kei makin gencar menggoda Senja. Mas, ingat syarat yang kuajukan. Liris Senja dari balik pintu lemari. Iya sayang, aku ingat kok. Tapi, bisa saja aku hilaf, apa diizinkan? Gak diizinkan. Pekik Senja, membuat Kei terpingkal, lalu meringis memegangi kepalanya yang sakit. Cepat sayang, aku sudah tidak tahan, panggil Kei terdengar manja. Tidak tahan apa, atau Mas Kei betulan akan hilaf malam ini. Bisik Senja pada dirinya. Sayang, panggil Kei kembali dengan merdunya. Baik, Mas. Senja segera menyelesaikan berpakaiannya. Keringat dingin mulai timbul di beberapa titik tubuhnya. Padahal cuaca malam ini dingin maksimal. Senja berjalan perlahan mendekati tempat tidur. Ia melihat Kei sedang intens memperhatikannya. Aku pikir, memperlihatkan rambutmu padaku. Ujar Kei. Maaf Mas, rambut aku lepek, belum keramas dari kemarin. Aku takut Mas Kei terganggu dengan aromanya. Bohong Senja. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Gumam Senja dalam hatinya. Oke, kalau begitu tunggu apa lagi, cepat tidur, aku sudah tidak tahan, mengantuk. Ucap Kei. Senja menghela nafas lega, ternyata Kei sudah tidak tahan ingin tidur. Bukan tidak tahan dengan hal lain.
Mungkin efek obat yang Kei minum. Senja kembali beristighfar, di waktu akhir ini, dia banyak bersuzon terhadap Kei. Senja merebahkan tubuhnya di ujung sisi tempat tidur. Sungguh ia tidak nyaman satu kasur dengan Kei. Senja takut, Senja gugup. Ini kali pertama tidur dengan laki-laki selain ayahnya ketika kecil dulu. Kei yang melihat Senja baring di sisi ujung tempat tidur dan menyisakan jarak yang luas di antara mereka. Maka ia khawatir akan Senja yang bisa saja jatuh ketika terlelap. Sayang, agak kemari, lebih dekat padaku. Kei menarik pinggang Senja dengan paksa. Mas mau apa? Senja waspada. Senja betul-betul takut. Apa aja boleh. Kamu kan istriku, ujar Kei niat membercandai Senja. Kei makin menarik Senja agar merapat. Di pihak Senja, ia makin gugup, secepat kilat Senja bangun. Tanpa aba-aba ia lari keluar kamar. Mama, Mami, tolong Senja. Mas Kei nakal, teriak Senja. Membuat keluarganya yang masih berkumpul di ruang tamu terkejut. Krik, krik, krik. Sejenak suasana hening, sebelum kembali heboh akan teriakan Senja. Mereka heboh tertawa, menertawakan kepolosan Senja.